Oke, nggak ada yang mau ditanyain. Eh, Lanjut ke soal ini. Soal ini lumayan lumayan banyak. Kita kita dari yang ini dulu. Eh, ini kan diketahui bobot nilai UTS, UTS 40%, UAS 60%. Nah, kalau diketahui bobot kayak gini, itu ada dua cara. Pertama, kita hitung totalnya dulu, UTS UAS-nya berapa, baru kita bobotin, atau dibalik, kita bobotin satu-satu, terus kita hitung totalnya berapa. Nah, cuman kalau hitung satu-satu itu kan agak lama ya. Jadi kita totalin aja semuanya dulu. Jadi kalau ini kita totalin, eh 90, ini kan sebenarnya ada tiga ya. 270 tambah 6, 330. Ini 430. Nah kan kalau ini 70 tambah 80, 150, 300, 400. Ini 408. Oke, lalu dia bilang UTS-nya 40%, UAS-nya 60%. Jadi ya simply 430 dikali 40% ditambah eh, sebentar. Oh enggak deh, never mind. Dia ditanya nilai terbesar satu mahasiswa ya. Nilai akhir terbesar. Jadi kita harus hitung satu-satu. Eh, kita- Oke, ini sebenarnya kita harus hitung satu-satu ya. Misalnya kayak tadi 90 dikali 40% ditambah 80 dikali 60%. Oke. Eh, tapi kita hitung dari yang nilainya paling besar, yaitu nilai UAS. Nilai UAS kan 60% ya. Jadi kita hitung yang mahasiswa C dulu kali. Jadi ini 60 dikali 40% ditambah 100 dikali 60%. Oke. Nah, biar gampang, kalian hitung angka depannya aja. 6 kali 4, terus ini 10 kali 6. Oke. Jadinya 24 ditambah 60, sama dengan 84. Terus untuk mahasiswa A dan B kan dia UASnya sama-sama 80. Tapi UTS-nya 90 sama 100 kan. Jadi kita hitung yang mahasiswa B-nya aja. 100 kali 40% ditambah 80 dikali 60%. Oke, kita hitung angka depannya aja. 10 kali 4, 8 kali 6. Jadi 40 ditambah 48 sama dengan 88. Oke. Lalu untuk mahasiswa D dan E, kan kalau yang D sama E kan nilai UTS sama-sama 90. Jadi kita hitungnya yang D aja, yang nilai UASnya lebih besar. Ya. Eh, tapi kalau kita lihat antara D sama B, D itu kan ini 90 lebih kecil dari 100, 78 lebih kecil dari 80. Jadi D itu udah pasti lebih kecil dari B. Oke, jadi kita gak usah hitung D. Kan nilainya nilai terbesar kan. Nah, jadi jawabannya ya antara B sama C, jawabannya yang B, mahasiswa B. Oke. Tapi kalau misalnya kalian ragu mau hitung satu-satu semuanya ya nggak masalah sih. Cuman kan kita harus hemat waktu juga ya. Oke. Em, terus kita lanjut ke ya kita lanjut ke soal ini sekarang. Eh, ini kan barisan geometri ya. Karena barisan geometri, eh, ini selalu berlaku hal yang sama untuk tiga barisan yang berturut-turut ya. Jadi pertama kita lihatnya A16 sama B. Oke. Terus buat ngitung rasio, itu kan bisa U2 per U1, bisa U3 per U2, bisa U4 per U3, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita lihat bagian sininya doang, U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Berarti 16 per A sama dengan B per 16. Oke. Kita kali silang, jadinya 256 sama dengan AB. Nah, gimana kalau kita lihat yang ini? U3 per U2 sama dengan U4 per U3. Ya, kita lihat yang bagian sininya sekarang. Eh, jadi kita dapetin
B per 16 sama dengan 4 per B. Kita kali silang lagi. Oke, jadinya B kuadrat sama dengan 250, B kuadrat sama dengan 64. Berarti B-nya sama dengan, B-nya itu bukan cuma 8, tapi dia plus minus 8. Oke, tapi karena di soal diketahui kalau B-nya itu kurang dari 0, berarti yang kita ambil itu hanya yang B-nya negatif. Jadi B-nya sama dengan minus 8. Oke? Karena B-nya minus 8, jadi kita masukkan ke sini 256 sama dengan A dikali minus 8. Jadi A-nya itu sama dengan minus 32. Oke, jadi A dikurang B sama dengan minus 32 dikurang minus 8. Sama dengan minus 24. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Sekarang kita lanjut ke ini. Diberikan fungsi itu, apakah grafik fungsi tersebut memotong sebuah X di dua titik? Oke. Pertanyaannya kan hanya dia memotong di dua titik atau enggak ya. Oke. Nah, kalau dia memotong di dua titik atau enggak, itu tuh hubungannya dengan diskriminan. Oke. Jadi sorry. Oh, nggak bisa sih. Hmm, sorry. Tadi apa? Memotong sebuah X di dua titik. Jadi kalau memotong sebuah X di dua titik, itu tuh hanya ada pengaruhnya dengan diskriminan. Diskriminan. Diskriminan itu kan dia ada tiga kemungkinan. Pertama, diskriminannya positif, sama dengan 0, kurang dari 0. Pertama, kalau dia lebih besar dari 0, itu artinya dia ada di dua titik, satu titik, ini tidak memotong. Lalu pertanyaannya adalah kalau diketahui ini, apakah cukup membuat kesimpulan? Nah, pertama kita lihat rumus diskriminasi. Diskriminasi itu B kuadrat minus 4AC. Oke. B kuadrat minus 4AC. B kuadrat itu dia selalu positif. Oh ya, untuk di soal ini A-nya sama dengan 1 ya. Kan dia X kuadrat. Jadi D-nya sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali 1 kali C. Sorry, P sama Q. P kuadrat dikurang 4 kali 1 kali Q. Jadi P kuadrat minus 4Q. Nah, pertama yang kita lihat adalah P kuadrat. P kuadrat ini nilainya selalu positif. Oke. Nah, kalau diketahui nomor 1, Q kurang dari 0, Q kurang dari 0, itu kan artinya minus Q itu lebih dari 0. Kebalikannya aja. Oke. Berarti minus 4Q itu udah pasti ya lebih besar dari 0 juga. Nah, karena P kuadrat sama minus 4Q itu dia dua-duanya ini udah pasti lebih besar dari 0. Oke. Berarti secara keseluruhan ini dia udah pasti lebih besar dari 0. Karena ini udah pasti lebih besar dari 0, ya diskriminan lebih besar dari 0. Jadi dia betul. Kita bisa membuat kesimpulan. Jadi nomor 1 itu cukup. Cukup untuk menjawab tanpa ada nomor 2. Oke. Nah, lalu pertanyaannya apakah nomor 2 sendiri itu cukup? Nah, untuk mengetahui nomor 2 itu sendiri atau cukup, kita masukin dulu. F1 sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat ditambah P dikali 1 tambah Q sama dengan 1. P
tambah Q sama dengan 1. Oke. Kalau di soal, meski menanyakan P kuadrat minus 4Q ya. P kuadrat minus 4Q, kita ganti Q-nya jadi P. Berarti di sini Q sama dengan 1 minus P. Berarti diskriminant sama dengan P kuadrat dikurang P dikurang 4 dikali 1 dikurang P. Ini kita kaliin, jadinya P kuadrat ditambah 4P dikurang 4. Nah, ini sih kita faktorial. Jadinya, never mind. Ini nggak bisa difaktorial. P kuadrat tambah 4P minus 4. Itu jadinya P tambah 2 kuadrat. Ya, kalau nah berarti kan diskonnya P kuadrat tambah 4P minus 4 ya. Nanti kalian bisa coba-coba nilai ini, dia adalah bisa positif, bisa negatif. Karena bisa positif, bisa negatif, berarti nggak ada kesimpulannya. Berarti nomor 2 tidak cukup. Tidak cukup. Oke. Sedangkan tadi nomor 1, ini sudah cukup. Sorry ya, nggak hafal. Nggak hafal pilihan jawabannya. Kalau nggak salah, kalau 1 cukup, 2 nggak cukup, itu jawabannya yang A ya.